Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel PMath bersama Kak Nazar. Kita kembali membahas tentang logaritma. Kali ini kita akan membahas poin yang ke-4 ya, tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, dalam pertidaksamaan logaritma ini kakak mungkin sedikit mereview kembali tentang definisi logaritma. Dalam definisi logaritma, A log B akan sama dengan C untuk setiap A berpangkat C akan sama dengan B. Dengan syarat ya. Syarat bahwa bilangan pokok logaritma harus positif tetapi tidak boleh sama dengan 1. Nah, sehingga pengaruhnya dengan bilangan pokoknya positif tetapi tidak boleh sama dengan 1 ya. Artinya apa? Kalau bilangan pokoknya boleh lebih dari 1, boleh juga kurang dari 1 asalkan positif. Ya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu adalah di pertidaksamaan dan di grafik fungsi nanti. Nah, kali ini kita fokus di pertidaksamaan ya. Bilangan pokok harus positif tetapi tidak boleh sama dengan 1. Lebih dari 1 silahkan. Apa pengaruhnya dalam pertidaksamaan? Nah, di sini diberikan di poin yang pertama. Untuk A lebih dari 1, kenapa saya menyatakan A? Karena dalam formula di sini kakak menggunakan bilangan pokoknya A. Ataupun bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Apabila bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya itu tetap. Di sini ada A log Fx lebih dari atau sama dengan A log Gx, maka Fx lebih dari Gx. Kapan tandanya itu tetap dan berubah? Ketika logaritmanya itu kita hilangkan. Ingat ya, dalam logaritma, pertidaksamaan logaritma, pertama sekali samakan dulu bilangan pokoknya, sehingga nanti bilangan pokoknya bisa kita abaikan ataupun biasanya kita menyebutnya kita bisa mencoret notasi logaritmanya. Ya. Kalau dia awalnya lebih dari, maka setelah logaritma kita coret tetap lebih dari. Kalau awalnya kurang dari, bentuk pertidaksamaannya setelah logaritma kita hilangkan, maka tandanya tetap kurang dari. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk bilangan pokoknya berada di antara 0 sampai 1. Atau untuk bilangan pokoknya yang kurang dari 1, tetapi dia harus positif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, di sini sudah jelas terlihat kalau awalnya lebih dari, setelah logaritmanya kita hilangkan, maka tandanya berubah menjadi kurang dari. Ya. Begitu juga kalau awalnya tandanya kurang dari, setelah logaritmanya kita hilangkan, tandanya menjadi lebih dari. Itu yang maksud tandanya tetap atau berubah. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat contoh yang pertama. Di sini berikan 2 log 2x min 1 lebih dari atau sama dengan 2 log x plus 1. Nah, kakak kok nggak menyampaikan syaratnya? Kami baca di buku itu ada syarat dalam pertidaksamaan logaritma. Ingat ya, yang menjadi syarat bukan syarat karena dia pertidaksamaan logaritma. Tetapi apa? Syarat terdefinisinya logaritma. Maka di sini kakak akan menuliskan syarat terdefinisi logaritma. Ya, syarat terdefinisi logaritma. Apa syaratnya? Bilangan pokok harus positif tetapi tidak boleh sama dengan 1. Bilangan pokoknya jelas 2. Oke. Kemudian numerusnya harus positif. Jadi selalu kembali ke definisi awal ya. Nah, numerus yang menjadi numerus di sini siapa? 2x min 1. Berarti 2x min 1 harus positif. Sehingga diperoleh nilai x lebih dari setengah. Ya, ini untuk kita belajar pemula pada pertidaksamaan logaritma ya. Atau untuk kelas 10. Kemudian, siapa lagi yang menjadi numerus? Yang
ruas kanan, yaitu X plus 1. X plus 1 juga harus positif, sehingga nilai X berarti harus lebih dari min 1. Ya, nanti kita ambil irisan sekaligus. Nah, kemudian kita coba perhatikan, berarti syarat terdefinisinya logaritma sudah dipenuhi. Kemudian baru kita masuk dalam penyelesaian. Oke. Di sini 2 log 2x min 1 lebih dari atau sama dengan 2 log X tambah 1. Bilangan pokok logaritmanya itu 2, di mana kita mengetahui bahwa 2 itu lebih daripada 1. Sehingga kita bisa abaikan, ya, sebenarnya ini nggak boleh dicoret, ya. Cuma kita udah kebiasaan, ya. Jadi kalau nggak boleh coret kayak gimana? Ya udah biarkan aja. Jadi nggak perlu ditulis lagi. Nah, tinggal kita tulis numerusnya aja. 2x min 1, bilangan pokok lebih dari 1, tandanya itu harus tetap. Lebih dari atau sama dengan x tambah 1. Merupakan pertidaksamaan linier, maka kita pisahkan antara variabel dengan konstanta. 2x ini x, berarti kalau pindahkan ke ruas kiri x-nya menjadi x lebih dari, ya, konstanta pindahkan ke kanan 1, ini min 1 menjadi 2. Nah, kemudian langkah yang berikutnya gimana? Kak, ini ada 3 ini, 1, 2, 3. Oke. Ya, langkah berikutnya dari ketiga solusi ini kita ambil irisannya. Kalau dengan kakak itu supaya lebih aman, ya. Maka kalau ada 3, bikinlah 3 garis bilangan. Itu lebih aman, sehingga kita nggak ragu. Ada X sama dengan setengah. Ada min 1. Ada 2. Lebih dari setengah. Ke kanan daripada setengah. Lebih dari min 1. Bilangan yang lebih dari min 1 ke kanan daripada min 1. Kemudian lebih dari 2. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Ini juga merupakan daerah penyelesaian. Ya, ini bagian syarat sebenarnya. Ini yang daerah penyelesaian. Nah, terus langkah yang berikutnya bagaimana? Dari titik pangkal, setiap garis bilangan, kita tarik garis sehingga menyentuh ketiganya. Kemudian perhatikan bagian yang mana dimulai sehingga garis daerah arsirnya itu mengenai ketiga garis bilangan tersebut. Kalau kita ambil dari min 1, ini garis yang pertama dengan ketiga tidak termasuk. Ambil dari setengah, bagian yang ketiga tidak termasuk. Maka ambil yang dari 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Soal nomor 2, ya, ini tidak kakak hapus. Sepertiga log 2x min 3 lebih dari sepertiga log x plus 1. Langkah yang pertama tetap kita perhatikan syarat terdefinisi logaritma. Ya, saya selalu menuliskan syarat terdefinisi logaritma. Kenapa? Supaya tidak terkesan bahwa dalam pertidaksamaan logaritma ini banyak syaratnya. Ya, nggak ada sama sekali syaratnya. Kita hanya menyelesaikan pertidaksamaannya. Yang menjadi syarat itu adalah syarat terdefinisinya si logaritma. Apa syaratnya? Bilangan pokok harus positif tetapi tidak boleh sama dengan 1. Sepertiga ini positif. Dan sepertiga itu juga bukan 1.
Kemudian numerus, ya. Numerus. Siapa yang menjadi numerus dalam hal ini? Yang menjadi numeris adalah 2x min 3. Harus positif. Atau nilai x harus lebih dari 3/2. Kemudian yang berikutnya. X tambah 1 juga berperan sebagai numerus. Harus positif juga. Maka nilai x harus lebih dari min 1. Ya, nanti sekaligus kita menguji pada garis bilangan. Kemudian yang berikutnya baru kita lihat ke penyelesaian. Kalau di buku itu diselesaikan dulu baru tinjau syarat. Kakak tetap pada intinya gini. Dalam kita melakukan sesuatu kan harus penuhi dulu syaratnya. Kalau syaratnya belum terpenuhi ya nggak bisa. Ngapain kita harus menyelesaikan kalau syarat aja belum terpenuhi, ya? Jadi demikian. Sepertiga log 2x min 3 lebih dari sepertiga log x tambah 1. Perhatikan bilangan pokoknya, lebih dari 1 atau kurang dari 1. Sepertiga itu kurang dari 1, ya. Karena dia belum sampai 1 nilainya. Maka sekarang lihat lagi, bilangan pokoknya itu udah sama belum? Ya, ternyata bilangan pokoknya sudah sama di kedua ruas. Langkah berikutnya gimana? Maka tinggal selesaikan numerusnya. Numerus di kiri 2x min 3, numerus di kanan x tambah 1. Tanda pertidaksamaannya bagaimana? Bilangan pokoknya kurang dari 1. Maka tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi balik arah. Kak, di rumus yang kakak tulis itu ada sama dengan. Ini kenapa kakak nggak bikin sama dengan? Karena dari soal awal tidak ada tanda sama dengan. Jadi kalau ada tanda sama dengan dari naskah soal awal, maka ketika penyelesaian tetap ngikut tanda sama dengannya. Kalau di soalnya tidak ada tanda sama dengan, maka dalam penyelesaian tidak perlu mengikut tanda sama dengannya. Ya, kemudian kedua ruas kita kurangkan x, 2x dikurang x jadi x kurang dari, berarti ini x-nya hilang. Kemudian kedua ruas kita tambahkan 3, setelah kurang x tambahkan 3, min 3 tambah 3 jadi 0, kan 2x kurang x tinggal x. Oke. Ya, ini tambahkan 3 jadi 0, ini tambahkan 3 jadi 4. Nah, ya, atau 2x ini x jadi x, ini min 3 lempar ke sini jadi plus 4. Langkah berikutnya ada 1, 2, 3. Garis bilangan 3 biji. Ya. Tetap penyelesaian dengan kakak. Kalau misalnya ada 3, maka uji ke 3 garis bilangan tersebut. Untuk apa? Supaya lebih yakin, lebih aman. Gitu. Dan terhindar dari kekeliruan. Ya. Ada 3/2. 3/2 itu 1/2. Ya, kita bikin aja 3/2 di sini. Boleh? Boleh. Ya. Min 1. Min 1 itu nggak mungkin berada di sebelah kanan dari 3/2. Tentu di sebelah kirinya. Min 1. 4 tidak mungkin di antara min 1 dengan 3/2. Dan nggak mungkin juga di sebelah kiri dari min 1. Tentu yang paling kanan. Karena yang paling besar nilainya adalah 4. Lebih dari 3/2. Ya, ini daerahnya. Kemudian lebih dari min 1, ini daerahnya. Selanjutnya kurang dari 4. Ini daerahnya, ya, kurang dari 4. Langkah berikutnya sama dengan soal nomor pertama tadi, yaitu dari setinggi pangkal. Ya, kita tarik garis sampai menyentuh ketiga garis. Kemudian lihat daerah yang mengenai ketiga garis tersebut arsirannya. Kan daerah ini. Sehingga diperolehlah solusinya x berada dalam interval lebih dari 3/2 dan x kurang dari 4.
Nah, ini dua contoh soal pertidaksamaan logaritma sesuai dengan kondisi bilangan pokoknya. Artinya ini masih contoh yang sederhana. Kita coba lihat yang contoh yang berikutnya. Masih dengan poin yang ketiga, yaitu pertidaksamaan logaritma. Kita lihat pembahasan contoh soal yang lainnya, yaitu soal nomor 3. Di sini diberikan 2 log 1 min 2 log X kurang dari 2. Nah, bagaimana langkah penyelesaian untuk soal ini? Kita lihat yang pertama itu bilangan pokok. Bilangan pokoknya 2 lebih dari 1. Ya, dia udah terpenuhi sebagai syarat terdefinisinya logaritma. Kemudian numerusnya ini yang belum terpenuhi, jadi syarat terdefinisi yaitu numerusnya harus positif. Jadi numerus di sini adalah 1 min 2 log X. Berarti 1 min 2 log X itu harus positif. Maka saya pisahkan tandanya 1 lebih dari 2 log X. Kemudian yang kita inginkan adalah himpunan penyelesaian ataupun nilai X-nya. Ya. Kalau kita membaca dari kanan, ini sama juga dengan saya menggantikannya 2 log X kurang dari 1. Ya, kalau kita baca sini 2 log X kurang dari 1, sehingga nilai X. Ya, tanda bilangan pokoknya 2, berarti lebih dari 1, tandanya tetap. Merubah merubah logaritma menjadi eksponen, ya. Bacanya log, tulisnya sama dengan 2 log X, berarti 2 sama dengan X, atau X sama dengan 2. Kita bisa menggantikan situ. Nah, 1 itu di mana posisinya? Siapa yang menjadi bilangan pokok? Bilangan pokoknya ada 2, berarti 1. Atau A log B sama dengan C. B sama dengan A berpangkat C. Ya. Numerus dari logaritma itu sama juga dengan bilangan pokok logaritma yang dipangkatkan dengan hasil. Oke. Numerus dari logaritma itu sama juga dengan bilangan pokok logaritma yang dipangkatkan dengan hasil. Oke. Kemudian kita syarat sudah terpenuhi, kita baru lihat ke penyelesaian. Dua log 1 min 2 log X kurang dari 2. A log B sama dengan C. Bilangan pokoknya 2, berarti tandanya tetap kurang dari. Ini numerusnya, 1 min 2 log X. Kurang dari apa? A log B sama dengan C. Berarti B sama dengan A pangkat C. Numerus dari logaritma sama dengan bilangan pokok logaritma pangkatkan dengan hasil. Kemudian min 2 log X kurang dari, ini 2 pangkat 2, 4. Di sini ada 1, berarti jadi 3. 2 log X saya kalikan negatif 1, kedua ruas, berarti ini jadi min 3, tandanya balik. Kak, kok balik? Kan bilangan pokoknya lebih dari 1. Balik tanda dikarenakan terjadi perkalian dengan bilangan negatif, karena saya ingin menghilangkan negatif di sini. Oke, sehingga nilai X. Ya. Numerus dari logaritma itu sama dengan bilangan pokok logaritma yang dipangkatkan dengan hasil. Tandanya gimana? 2 lebih dari 1, tandanya tetap. Ataupun X lebih dari 1/8. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal ini apa? Ya, himpunan penyelesaiannya. X lebih daripada 1/8. Tetapi ingat, syaratnya X harus kurang dari 2. Berarti X berada dalam interval dari 1/8 sampai dengan 2. Oke. Nah, ini contoh penyelesaian pertidaksamaan logaritma, di mana bilangan numerusnya itu juga merupakan bentuk logaritma. Untuk soal nomor 4, X min 2 log 8 min X lebih dari 2.
Nah, ini lebih komplit karena bilangan pokoknya itu belum jelas, lebih dari 1 atau kurang dari 1. Kemudian yang kedua juga numerusnya. Maka langkah yang pertama kita tinjau dulu syarat terdefinisi. Syarat terdefinisi ini ke bilangan pokok. Saya ambil yang numerusnya dulu karena bilangan pokoknya belum jelas, jadi kita bagi dua kasus ya. Numerusnya 8 min X harus positif sehingga nilai X-nya kurang dari 8. Oke, kasusnya bagaimana? Nah, perhatikan ya. Kasus yang pertama. Apabila bilangan pokoknya itu lebih dari 1. Ya, kasus yang pertama, untuk bilangan pokoknya lebih daripada 1. Sehingga nilai X lebih daripada 3. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat kasus yang kedua. Kasus yang keduanya apa? Untuk bilangan pokoknya berada dalam interval 0 sampai dengan 1. Ataupun X berada dalam interval dari 2 sampai dengan 3. Oke. Kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, saya tulis dulu soalnya ulang. X min 2 log 8 min X lebih dari 2. Kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap. Nah, ini yang kirinya logaritma, yang kanannya hanya angka. Maka kita gunakan definisi. Numerus dari logaritma itu sama juga dengan bilangan pokok logaritma pangkatkan dengan hasil. Tanda pertidaksamaannya karena kasus pertama bilangan pokok lebih dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap. Maka ini 8 min X lebih dari X kuadrat min 4X ditambahkan dengan 4. Nolkan salah satu ruas, dalam hal ini saya nolkan ruas kiri. Karena di kanannya udah X kuadratnya bernilai positif koefisiennya. X kuadrat min 4 min X jadi minus 3X. Plus 4 plus 8 pindahkan ke, ataupun saya kurangkan 8 di kedua ruas juga, sehingga ini jadi negatif 4. Bacanya dari kanan kurang dari 0. Kita faktorkan menjadi X plus 1 dikalikan X negatif 4. Kurang dari 0. Ya. Kemudian kita uji garis bilangan dari solusi yang pertama. 1, 1, 2, 3. Dua, 3. Ada 8, ada 3, kemudian ada min 1 dengan 4. Kurang dari 8, berarti ke kiri dari 8. Kemudian lebih dari 3, ke kanan dari 3. Kemudian min 1 dengan 4. Ini kita belum menentukan daerah penyelesaiannya. Saya pilih titiknya X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 saya uji. 0 kurang 0 kurang 4. Jadi ini negatif, positif, positif. Soal menginginkan yang kurang dari 0. Kalau yang kurang dari 0 berarti yang bernilai negatif. Kemudian dari titik pangkal ya, kita tarik garis sehingga kena di ketiga garis. Nah, yang memenuhi di ketiganya itu adalah ini. Yaitu dari 3 sampai dengan 4. Bukan dari 0 ya. 0 ini hanya sebagai titik uji. Berarti penyelesaiannya X lebih dari 3
X lebih dari 3 kurang dari 4. Nggak ada sama dengan. Nanti hasilnya dari ruas kiri dari kasus pertama kita gabungkan dengan ruas kanan. Ya, dari kasus kedua. Di kasus kedua, X min 2 log 8 min X lebih dari 2. Kiri logaritma, kanan angka. Numerus dari logaritma adalah sama juga dengan bilangan pokok logaritma pangkatkan dengan hasil. Oke. Tanda pertidaksamaannya gimana? Karena di kasus kedua, bilangan pokok berada dalam interval 0 sampai 1. Artinya bilangan pokoknya kurang dari 1. Berarti tanda pertidaksamaannya itu balik arah. Dari lebih dari menjadi kurang dari. Berarti ini 8 min X kurang dari X kuadrat min 4X tambah 4 ya, sama juga dengan ini. Jadinya X kuadrat min 4X minus 4, salah, minus 3 ya. Karena dia sama sebenarnya, minus 3X minus 4. Kalau di sini kurang dari berarti lebih dari, karena beda tandanya. Kita faktorkan X plus 1 dikalikan X minus 4. Oke, garis bilangannya. Ini tadi 1, 2, 3. Ini juga gitu. 1, 2, 3. Karena ini syarat terdefinisi. Kalau ini kasus ya. Juga termasuk sebenarnya syarat terdefinisi. 1, 2, 3. Pertama ada 8, kurang dari 8. Di antara 2 sampai 3. Kemudian min 1 dengan 4. Nah, kalau kita uji 0, di sini negatif, ini positif, ini positif. Soal menginginkan yang bertanda positif, berarti ke kanan. Dari 4, atau ke kiri dari minus 1. Nah, kemudian kita coba tarik garis yang memenuhi ketiga garis. Ternyata tidak ada daerah arsiran yang mengenai ketiga garis bilangan tersebut secara bersamaan. Sehingga solusi dari kasus yang kedua ini adalah himpunan kosong. Maka himpunan penyelesaian dari kedua kasus tersebut dipenuhi oleh X berada dalam interval dari 3 sampai dengan 4.